Pagi itu, 26 Desember 2004, langit di atas Samudra Hindia tampok biasa. Ombak berirama pelan, angin laut berhembus lembut, dan nelayan mulai mengayuh perahu menuju laut. Aceh masih menguap pelan dari malam sebelumnya. Tidak ada yang mengira bahwa dalam beberapa menit, sejarah akan berubah. Tidak hanya untuk Aceh, tapi untuk dunia. Bumi berguncang, tapi bukan hanya tanah yang retak. Waktu pun seolah berhenti. Di bawah laut dekat Pulau Simelu, lempeng Indo-Australia dan Eurasia bertubrukan. Energi besar yang selama ini terpendam dalam senyap tiba-tiba dilepaskan. Gempa berkekuatan 9.1 skala Richter, salah satu yang terkuat dalam sejarah manusia. Dalam waktu singkat, air laut tersedot. Orang-orang heran. Di pantai Ulele, anak-anak bersorak gembira melihat dasar laut terbuka. Ikan-ikan tergeletak. Pasir basah terbuka lebar. Mereka tidak tahu itu bukan keajaiban. Itu adalah panggilan terakhir dari laut sebelum mengamuk. Beberapa detik kemudian, sebuah suara menggelegar datang dari kejauhan. Suara yang tidak pernah dikenal oleh telinga manusia. Bukan suara badai, bukan pula suara petir. Itu adalah raungan raksasa laut. Tsunami. Dinding air setinggi pohon kelapa datang menggilas. Ia tidak memilih. Rumah, masjid, sekolah, kantor pemerintahan, semuanya tenggelam. Kota Banda Aceh yang dulunya ramai, hancur dalam sekejap mata. Tubuh manusia berterbangan. Mobil terseret seperti mainan. Kapal tersangkut di atap rumah. Air bercampur lumpur, darah, dan serpihan kehidupan. Jeritan tak terdengar karena tertelan oleh arus yang menggila. Bau amis laut berpadu dengan bau kematian. Seorang ibu terbawa arus bersama dua anaknya. Tangan kecil anak itu terlepas dari genggamannya. Sang ibu memeluk pohon kelapa dan hanya bisa menatap anaknya terbawa ombak. Dalam hitungan detik, keluarganya lenyap. Ia selamat, tapi bukan utuh. Jiwanya tercabik. Sementara itu di desa-desa pesisir, cerita duka tersebar tanpa perlu kata. Wajah-wajah yang tidak dikenali lagi, tubuh-tubuh yang tak lengkap, dan makam-makam massal yang digali terburu-buru. Bau kematian menyelimuti tanah Aceh berminggu-minggu. Ada sebuah desa bernama Lampuuk. Dulunya tempat wisata. Kini hanyalah puing-puing diam. Di antara reruntuhan rumah beton, terdapat boneka basah, sepatu kecil, dan kitab Al-Quran yang robek halamannya. Seolah semua itu berbicara tentang kehidupan yang direnggut begitu saja. Listrik padam, komunikasi terputus. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan sunyi. Tapi dalam sunyi itu, ada satu suara yang selalu terngiang. Ratapan. Korban selamat berkumpul di lapangan terbuka. Kedinginan, kelaparan, dan kebingungan. Mereka menatap laut dengan tatapan kosong. Tak sedikit dari mereka yang berbicara sendiri, tertawa sendiri, menangis sendiri. Trauma itu nyata, bukan hanya kehilangan fisik, tapi kehilangan batin. Lalu muncul kisah-kisah aneh dari reruntuhan. Seorang relawan bercerita melihat anak kecil berjalan sendirian, menangis, dan saat didekati, ia menghilang. Ada juga kisah sebuah perahu besar yang terdampar di atas rumah, yang setiap malam terdengar suara dayung di dalamnya. Tapi saat didekati, kosong. Di daerah Meulaboh, cerita lebih kelam. Di antara reruntuhan rumah sakit, ditemukan kamar operasi yang masih berdiri. Di dalamnya, talap alat medis berceceran. Tapi setiap malam, suara mesin detak jantung terdengar dari dalam.
padahal listrik mati total. Penduduk sekitar percaya roh-roh yang kehilangan tubuhnya masih mencoba bertahan, mencari rumah, mencari keluarga, atau hanya mencoba mengerti kenapa mereka pergi begitu cepat. Tak jauh dari pelabuhan Ulele, ada sebuah masjid yang tetap berdiri. Anehnya, meski sekelilingnya hancur total, masjid itu hanya lecet ringan. Banyak yang percaya bahwa masjid itu menjadi tempat perlindungan jiwa-jiwa yang selamat. Tapi ada juga yang melihat sosok-sosok tak dikenal berdiri mengilingi masjid saat malam. Berdiri diam, tanpa wajah, menatap lautan. Rumah sakit darurat dibangun, tapi para tenaga medis mengaku sering mendengar suara tangisan dari kasur yang kosong. Bahkan ada bayi yang terdengar menangis sepanjang malam, tapi tidak pernah ditemukan. Para relawan akhirnya menyalakan doa-doa malam hari, karena mereka percaya jiwa-jiwa yang belum tenang masih bergentayangan. Waktu berjalan, hari berganti minggu, tapi aroma kematian tidak hilang. Beberapa jasad ditemukan bahkan setelah sebulan, mengapung di bawah puing atau tersangkut di pohon. Seringkali dalam kondisi mengenaskan, tanpa kepala, tanpa tangan, atau membusuk dengan pakaian sekolah. Di Gampong Chot, seorang pemuda selamat setelah bergelantungan di pohon selama 2 hari. Tapi setelah itu, ia berubah. Tidak mau bicara, hanya menulis satu kalimat berulang kali. Airnya datang dari langit, tapi bukan hujan. Ia meninggal 3 hari kemudian, tanpa sebab. Tak hanya manusia yang terguncang, alam pun ikut menangis. Burung-burung menghilang dari langit Aceh, hutan sepi, binatang liar masuk ke desa-desa, ikan-ikan besar terdampar di sungai, seolah keseimbangan telah runtuh. Salah satu cerita yang paling dikenal datang dari sebuah sekolah dasar. Bangunannya rata dengan tanah, tapi papan tulisnya masih utuh, tertulis pelajaran matematika hari Jumat sebelumnya. Anehnya, setiap malam papan itu berubah. Ada tulisan-tulisan baru. Tidak semua bisa dibaca. Hanya ada satu yang jelas. Kami belum selesai belajar. Beberapa waktu kemudian, relawan dari luar negeri datang. Mereka membantu membersihkan puing, membangun tenda, menyalurkan makanan. Tapi mereka pun merasa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kamera mereka sering rusak. Gambar yang diambil menampilkan sosok kabur berdiri di belakang anak-anak. Bahkan drone mereka tidak bisa terbang terlalu lama di atas bekas rumah sakit. Salah satu relawan asal Jerman menulis dalam jurnalnya, "Saya pernah merasa sendiri di tenda, tapi suara langkah kaki selalu terdengar. Ada yang duduk di samping saya, tapi saat saya menoleh, tidak ada apa-apa. Mereka tidak jahat, hanya sedih." Banyak kisah yang kemudian tak diceritakan ulang. Terlalu mengerikan, terlalu menyayat hati. Tapi semuanya memiliki satu benang merah. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi membuka gerbang antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Tahun demi tahun berlalu, Aceh perlahan bangkit. Rumah dibangun, sekolah kembali berdiri, tapi jejak tragedi itu masih terasa. Setiap tanggal 26 Desember, langit terasa lebih berat, udara lebih dingin, dan ombak terdengar seperti bisikan jiwa-jiwa yang hilang. Ada yang percaya tsunami itu bukan hanya bencana alam, tapi sebuah peringatan tentang ketamakan manusia, tentang alam yang marah, atau tentang waktu yang memang harus dihentikan meski sesaat. Namun hingga hari ini, banyak yang masih mendengar suara-suara aneh di malam hari. Tangisan dari laut, tawa anak-anak dari bangunan kosong, suara azan dari masjid yang sudah runtuh.
Aceh kini telah berubah, tapi lautnya tetap menyimpan rahasia. Dan tsunami itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu dalam diam, dalam gelombang, dalam kenangan yang tak bisa dikubur.